Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini pembelajaran apa? Pendidikan Pancasila. Pancasila. Oke, Nadia. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, Nak Indra silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama berdasarkan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Nak Indra karena sudah membacakan doa. Oke, hari ini Ibu akan mengabsen dulu siapa yang tidak hadir ya. Indra Santayuda. Hadir Bu. Julia. Hadir Bu. Fazila. Hadir Bu. Erika. Tidak Masuk Bu. Sakit. Ada surat nih. Oh iya, kita melakukan pembelajaran. Ibu ada sedikit asesmen untuk kalian agar ibu bisa mengetahui kalian itu minatnya kemana, gaya belajarnya juga kemana. Apakah gaya belajar kalian itu visual, audiovisual, ataupun kinestetik. Di sini ada lembar soal yang harus kalian kerjakan. Mudah kok, cuma 10 soal saja, tidak banyak. Kasih Bu. Oke, kerjakan secara mandiri ya, jangan ada yang mencontek. Ya, Bu. Ingat, waktunya 5 menit. Kerjakan sendiri, Indra. Ya Bu. Ibu ini cuma jawab ya tidak aja ya. Iya, jawab ya dengan tidak saja. Baik, Bu. Oke, terima kasih Mbak Fazila. Oke. Terima kasih ya. Sangat-sangat bervariatif ya gaya belajar kalian. Jadi ada yang audio visual, ada yang visual saja. Tapi di kelas ini tidak ada yang kinestetik. Oke, terima kasih karena sudah mengisi asesmen kita pada hari ini. Ada yang masih ingat nggak? Kita kemarin belajar mengenai apa? Masih Bu. Oke, mengenai apa Nak Fazila? Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya. Ada yang masih ingat materinya membahas mengenai apa saja? Saya Bu. Oke, Indra. Jadi minggu lalu kita bahas tentang NKRI Bu. Nah, NKRI itu juga ada konsep wilayahnya, terus juga ada sistem pemerintahan dan juga menjelaskan tentang peraturan yang mengatakan negara itu negara kesatuan Bu. Oke, negara kita itu adalah negara kesatuan. Nah, jadi sebelum kita memasuki ke pembelajaran intinya, itu ada sebuah tayangan video agar kalian bisa mengetahui apa sih itu regulasi. Silakan ditonton terlebih dahulu ya. Cek putusan MK soal Undang-Undang Ciptaker belum? MK mengubah sebagian aturan Undang-Undang Cipta Kerja karena materinya dinilai tidak sinkron dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama. Salah satu yang krusial soal pengupahan. Sebelumnya, di Undang-Undang Ciptaker, upah minimum buruh ditentukan pakai rumusan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Hitungan ini dilakukan BPS dan ditetapkan kepala daerah sampai tingkat kabupaten kota atas saran Dewan Pengupahan. Tapi di Undang-Undang Ciptaker, Dewan Pengupahan tidak berperan aktif. Nah, putusan MK ini juga menghidupkan kembali Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan ini adalah lembaga non-struktural yang terdapat unsur pemerintah. Oke, secara singkat ini adalah video pembelajaran terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang waktu itu sempat bermasalah di negara kita. Ini adalah salah satu contoh dari regulasi yang setiap tahunnya itu berubah-ubah. Nah, sampai sini anak-anak bisa memahaminya? Belum. Ada yang ditanyakan? Belum Bu. Belum. Oke, kita lanjut ke materinya ya. Baik Bu. Hubungan antar regulasi. Apa sih hubungan antar regulasi itu? Ada yang pernah dengar sebelumnya? Belum Bu. Belum pernah mendengar? Regulasi Regulasi itu apa? Yang menurut di otak kalian aja. Apa ya kira-kira regulasi? Aturan. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang NKRI di negara kita tuh ada nggak sih peraturan yang mengatur? Ada.
untuk mengatur masyarakatnya. Ya biar apa? Seperti Biar tertib. Minta tepuk tangan dulu buat anak itu semua. Oke. Pembelajaran di mana kalian akan menganalisis hierarki dan regulasi dengan tepat melalui tayangan video pembelajaran. Yang kedua, kalian akan mengaitkan hubungan antar regulasi secara tepat. Ibu mau tanya lagi nih, apa sih konstitusi Indonesia? peraturan. Peraturan, ada undang-undang. Apa bedanya peraturan dengan undang-undang? Apa? Ada yang bisa katakan? Saya Bu, Ya, Yunda. peraturan sama undang-undang itu sama nggak sih Bu? Karena undang-undang itu adalah peraturannya. Jadi peraturan itu bagian dari undang-undang itu sendiri Bu. Oke, betul. Jadi konstitusi Indonesia itu adalah undang-undang dasar. Jadi kalau anak-anak menyebutkan hanya undang-undang saja, itu tidak tepat karena undang-undang bukanlah konstitusi dari Indonesia. Yang konstitusi dari Indonesia itu apa? Undang-undang Dasar RI 1945. 45 ini adalah konstitusi negara kita. Ini pernah kita pelajari di hubungan antar regulasi, di mana hubungan itu mengatur tentang tatanan tertentu yang dilandasi dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian itu ada prinsip dari hierarki dalam peraturannya legalitas. Berarti legal, peraturan itu harus terbuat legal, tidak boleh ilegal. Kalau ilegal berarti melanggar peraturan. Yang kedua itu adalah hukum tertinggi mengesampingkan hukum yang rendah. Maksudnya bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Hukum tertinggi mengesampingkan hukum yang rendah. Maksudnya hukum tinggi itu dia tidak memperhatikan atau tidak mempedulikan yang di bawahnya, gitu Bu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, yang ketiga itu adalah asas hukum khusus mengesampingkan hukum yang umum. Jadi apabila ada peraturan yang khusus membahas mengenai sesuatu, yang peraturan umum ini dikesampingkan. Jadi kita berpedoman kepada peraturan yang lebih khusus itu tadi. Nah, yang ketiga itu adalah asas hukum baru mengesampingkan hukum lama. Apabila ada peraturan yang baru, peraturan yang sebelumnya tidak terpakai seperti itu. Jadi kita menggunakan peraturan yang lebih baru atau istilahnya zaman sekarang adalah update. Tahu update? Kalau kayak kita update status di WA, di Instagram, gitu ya. Oke, yang ini adalah tujuan dari hierarki agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Maksudnya apa sih hierarki itu? Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kenapa? Peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya tidak boleh bertentangan. Agar tidak terjadi tumpang tindih. Oke, agar tidak terjadi tumpang Kekuasaan. tinggi kekuasaan. Oke, yang kedua itu adalah mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggota masyarakat. Tujuannya dari peraturan itu adalah untuk ditaati, bukan untuk dilanggar, ya. Seperti itu. Nah, di sini ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai jenis hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan dalam bab 3. Anak-anak bisa cari ya di Google searching, coba cari juga itu yang lebih lengkapnya peraturannya, oke? Yang di pasal 17 yang pertama itu ada peraturan apa? Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar 1945. 1945. Yang kedua itu ada apa? DPR. MPR. Yang ketiga ada peraturan pemerintah. Yang keempat Peraturan pemerintah Bu. oh kebalik ya. Peraturan perpu ya. Perpu. Perpu atau undang-undang. Ini PP baru. Yang kelima Perpres. Perpres. Nah, kalau perpres itu siapa yang buat? Presiden. Oke, pintar sekali.
Undang-undang. Jadi kalau pemerintah kita, wali kota kita mau membuat suatu peraturan atau perda itu harus mengacu pada undang-undang, ada atau tidak peraturan ini, dan tidak boleh bertentangan. Misalnya peraturan mengenai pendidikan, tujuan dari pendidikan apa, jangan menyimpang dari peraturan. Ada pertanyaan sekarang? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita beralih ke tugas. Senang itu tujuannya untuk itu kalian mengerjakan sesuai dengan minat dan kemampuan kalian masing-masing. Yang pertama itu ada tugas pokoknya, kalian itu membuat analisis mengenai peraturan atau regulasi berkaitan dengan tema pendidikan, ekonomi, dan budaya. otonomi daerah. Jadi apa saja regulasi mengenai pendidikan, ekonomi, dan otonomi daerah kalian analisis. Terserah kalian mau membuat video atau membuat poster ataupun membuat podcast, itu juga boleh. Ibu bebaskan kalian mau membuat apa saja sesuai dengan kreativitas kalian. Nah, tugasnya kalian itu menjawab apa yang kalian pahami mengenai regulasi yang terdapat pada tema tersebut. Apa regulasinya? Misalkan tentang pendidikan, mengenai peraturan yang sekarang ini, apa yang terbaru, peraturan yang terbaru tentang pendidikan? Kurikulum bukan, Bu? Ya, tentang kurikulum banyak kan, saat ini kurikulum merdeka. Nah, bisa kalian jelaskan di sini dan kalian analisis, kalian cari beritanya sendiri, gitu. Yang kedua itu adalah bagaimana peran dari setiap tingkatan peraturan tersebut. Bagaimana sih peran dari pemerintahnya untuk mengatur regulasi tersebut? Ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti kami kelompoknya sesuai dengan tema-tema itu ya, Bu? Ya, kelompok 1 pendidikan misalnya. Tapi pemilihannya itu bebas saja, tidak apa-apa. Kalian mau pendidikan boleh, kalian mau ekonomi ataupun otonomi daerah. Tapi temanya itu tadi ya. Kita dibagi kelompok. Kelompok yang pertama itu ada Julia and Friend. Yang kedua itu ada Fazila. Yang ketiga itu ada Indra Santaida. Oke, silakan berkoordinir dengan teman-temannya untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu jelaskan ini. Dan ini adalah LKPD yang harus kalian kerjakan. Sekarang kalian analisis terlebih dahulu ya. Bebas kalian kompromikan aja. Satu kelompok kalian mau otonomi ataupun kalian mau pendidikan atau ekonomi. Oh, berarti kami baru gini dari sini? Iya, boleh. Kalian analisis berdasarkan soal yang ada di mana itu? Tema itu. Tema itu. Kalian bisa buka handphone. Apa Indra? Nyamuk, Ibu. Apa yang nyamuk ini? Tema itu. Temanya, Bu. Boleh kan? Sama atau? Gak boleh, harus dipilih salah satunya. Aku pendidikan ya. Oke, Indra pendidikan, jadi apa? Ekonomi, Bu. Ekonomi Fazila? Ekonomi, Bu. Hah? Ekonomi. Berarti gak boleh sama. Julia dengan Fazila. Ekonomi. Otonomi. Ekonomi. 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 Otonomi. Oke, nah. Kalau ini ekonomi. Terus nomor 2 ini. Maksud dari nomor 2, apa peran dari pemerintahnya itu terhadap regulasinya, kontribusinya misalkan seperti itu terhadap peraturan yang dibuat. Kalau ekonomi gimana? Sama apa
udah bagus, cuman tambahin lagi analisisnya lebih detail lagi seperti itu ya. Ada kesulitan Indra? Berarti ini kita cari peraturan gitu ya? Iya, Peraturan peraturan. terus dikaitkan dengan materi tadi regulasinya ya? Ya. Indra mau bahas peraturan apa? Saya Permendikbudristek pendidikan tentang kurikulum ini yang baru nih. Oh baru ya, oke. Mau kasus terbaru juga boleh. Berarti kalian itu menandakan anak murid ibu yang sangat update, ya. Zaman sekarang itu anak muda harus update. Iya boleh, ada juga tuh. Kalau untuk saya benar nggak? Tentang peraturan tentang nomor 40 tentang ekonomi khusus. Boleh, nggak apa-apa. Jelasin aja dulu ya, bagaimana peran pemerintahnya, terus apa pendapat kalian. Sudah. Sudah Bu. Siapa yang mau mempresentasikan? Semuanya. Boleh semuanya. Ganti-gantian ya. Perwakilan kelompok aja. Silakan. Mulai dari kelompok siapa? Berdiri ya di depan sini ya. Ini menjelaskan peraturannya saja Bu ya? Ya, terus peran pemerintahnya itu ada nggak kontribusinya seperti itu? Oke. Kalian bisa dicoba Bu. Coba berdiri Kak Indra. Bawa HP nggak apa-apa Bu ya? Boleh. Oke. Oke. Tapi ditulis kan di kertasnya. Ya. Jadi dibuka pakai salam Bu, atau langsung saja? Pakai salam dong nak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, izin di sini saya dari kelompok 1 izin menyampaikan hasil analisa yang telah kami dapatkan. Di sini tadi kami membahas tentang pendidikan. Ya. Nah, berkaitan dengan pendidikan itu sendiri, Bu, jadi tadi setelah kami melakukan analisa, pendidikan ini kami kategorikan termasuk ke dalam peraturan pemerintah yang jika dikaitkan dengan hierarkinya. Nah, peraturan tentang pendidikan ini, Bu, ada beberapa, Bu. Nah, salah satunya yang kami rangkum itu ada yang terbaru, Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024, itu peraturan tentang penerapan kurikulum merdeka dari jenjang anak usia dini, dasar sampai dengan menengah. Nah, ini peraturan terbaru 2024 ini. Nah, selanjutnya ada juga peraturan lainnya yaitu peraturan Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023 tentang standar pengelolaan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi dari analisa kami bahwa peraturan-peraturan ini itu masuknya ke peraturan pemerintah. Kalau kita tata urutan itu urutan yang keempat, Bu. Iya, betul. Sudah? Sudah, Bu. Oke, terima kasih Kak Indra. Tepuk tangan dulu buat pemirsa. Ini mulai tutup dulu ya, Oh Bu. iya, lupa ya ditutup. Oke, sebelum terima kasih teman-teman untuk waktunya. Semoga berguna. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tugasnya ada yang masih dilanjutkan? Belum? Belum? Anak-anak ibu udah agak capek ya untuk belajar. Kita mau ice breaking dulu, boleh? Boleh. Biar kayak Julia seperti itu ya, untuk banget mukanya. Berdiri ya, berdiri. Boleh berdiri? Ikutin aba-aba ibu ya. Menari, Menari. menara, menari, Menari. di atas, Di atas. Oke, ingat ya, menari, menara, menari, di atas. Oke, Menari. Apa yang tadi? Apa? menari. Oh, menari. Ya, Menara. Menari. Di atas. Oke, oke. Ingat ya, ikutin ibu ucapan suaranya, kalian gerakan juga, terus kalian lafalkan juga. Oke. Menari. Menari. Itu apa sih? Menari. Oh, menari gini ya? Ya.
Menarik. Yes. Indra masih kurang fokus ya, ternyata masih lihat temennya, masih tidak Mbak Julia ya. Iya. Oke, gak apa-apa, itu cuma SPP aja biar kalian tidak ngantuk. Kayaknya tadi udah ngantuk kan? Sudah kok, udah siang. Iya, udah siap juga ya. Udah lapar nggak perutnya? Lapar. Udah lapar. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Kita hari ini belajar apa aja? Apa sih yang kalian dapatkan? Oke, Fazila. Oke Bu, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama ada namanya hierarki. Hierarki atau tata urutan perundang-undangan itu dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, ada TAP MPR, ada Perpu atau undang-undang, terus peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Kemudian juga ada mengenai regulasi atau namanya peraturan itu sendiri. Oke, ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau menambahkan? Tadi juga bahas tentang ini Bu, regulasi, bahwa regulasi itu keterkaitannya dengan peraturan yang lainnya. Jadi peraturan yang dibawa Undang-Undang Dasar itu tidak boleh bertentangan dengan konstitusi tertinggi tadi Bu. Oke, betul sekali ya. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Jadi, Ibu harap anak-anak Ibu sudah bisa memahami materi yang Ibu ajarkan pada hari ini. Jangan dilupakan ya. Dan sebelum kita tutup hari ini juga, coba kalian buka buku kalian di halaman 76. Itu ada tugas ya. Kalian kerjakan di rumah sebagai tugas rumah kalian, dan nanti minggu depan bisa kalian kumpulkan kembali, oke? Betul. Baik. Paham sampai sini? Paham. Oke, siapa yang mau memimpin doanya untuk menutup pembelajaran pada hari ini? Indra Bu. Indra lagi. Oh ya, nggak apa-apa lah, Indra aja ya. Indra kan laki-laki di sini kan? Betul. Boleh Mbak Indra, silakan. Baik, terima kasih untuk mereka teman-teman semuanya. Mari pembelajaran kita sudah selesai. Mari sama-sama kita dukung kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillah, berdoa selesai. Oke, terima kasih pada anak Indra karena sudah memimpin doa. Dan untuk anak-anak Ibu semuanya, semoga ilmu dan apa yang Ibu ajarkan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.